Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya mengajak kita untuk membahas satu tema yang penting, yaitu tentang depresi yang berat. Depresi yang berat. Tema ini tema yang sangat penting, karena sekarang banyak sekali orang yang mengalami depresi. Kemarin sudah kita bahas tentang hal ini, bahwa ternyata ada 15,6 juta di Indonesia, data 2019 pada bulan Juni. Nah, seharusnya komunitas sosial termasuk gereja memperhatikan hal ini. Bagaimana pelayanan ditingkatkan untuk menjangkau mereka. Sebab jika tidak, korban akan makin bertambah dan karya pelayanan menjadi kurang tertata, kurang berdampak dengan baik. Saudara, saya mengajak paling tidak saudara dan saya, kita menolong diri sendiri, bahkan orang-orang di sekitar kita. Oleh sebab itu, program ini saya mengangkat tema tentang depresi dan bagaimana mengatasinya. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan membahas tentang depresi yang berat, yang bisa menyerang siapa saja. Maka waspadalah tentang hal ini. Saya akan mengajak kita untuk mencermati satu berita yang penting yang perlu kita lihat, yang membuat kita sedih. Saya juga sedih, tapi mari kita cermati. Saudara, inilah Jared Wilson, seorang pendeta mega church yang justru mati bunuh diri. Saya sudah sampaikan di depan bahwa depresi bisa menyerang siapapun, termasuk seorang pendeta. Kematiannya membawa duka tidak hanya bagi istri dan anak, tapi juga bagi jemaat yang dilayaninya. Inilah realitas pahit yang sudah terjadi di tahun 2019 yang lalu. Terjadi 9 September 2019. Ya, itulah berita yang menyedihkan. Jared Wilson yang menjadi pendeta di Harvest Christian Fellowship Mega Church, California. Ternyata seorang pendeta bisa juga menjadi depresi berat dan akhirnya bunuh diri. Saudara, jangan heran, karena depresi bisa menyerang siapa saja. Bisa menyerang pendeta, penatua, diaken, bisa menyerang dosen, bisa menyerang guru, bisa menyerang orang tua, bisa menyerang anak muda, bisa menyerang siapa saja. Oleh sebab itu program ini mengajak, mari kita sadari itu. Mari kita beri perhatian hal ini. Paling tidak kita menjaga diri kita sendiri. Saya mau ajak kita untuk membaca bagian penting dari Alkitab, bagaimana ada seorang nabi yang mengalami juga depresi seperti yang saya ceritakan. Seorang nabi. Mari kita membaca 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19. Cermati ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yang demikian, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah, kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok
Kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Betsheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Lalu duduk sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Perhatikan, cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku, kata Elia. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 4. Oke? Kita tahu Nabi Elia, karena pergumulan pelayanannya yang padat, karena tantangan yang berat dan nyawanya terancam, akhirnya dia mengalami kesedihan yang teramat sangat, kecemasan yang hebat, depresi, dan dia mengatakan, ambillah nyawaku. Nabi Elia. Saudara bisa lihat juga di ayat lain, misalnya yang terjadi pada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia juga mengalami satu pergumulan yang berat, sehingga dia mengutuki hari kelahirannya. Dia malah mendoakan supaya tidak diberkati ibunya, ayahnya. Luar biasa bukan? Dan ini dilakukan oleh orang yang sedang depresi. Dikatakan dalam Yeremia 20 ayat 14 dan 15 yang demikian, terkutuklah hari ketika aku dilahirkan. Biarlah jangan diberkati hari ketika ibuku melahirkan aku. Terkutuklah orang yang membawa kabar kepada bapakku dengan mengatakan, seorang anak laki-laki telah dilahirkan bagimu, yang membuat dia bersukacita dengan sangat. Yeremia 20 ayat 14 dan 15. Yeremia 20 ayat 14 dan 15. Saudara, saya cuma mau mengatakan bahwa dari ayat-ayat ini jelas siapapun bisa depresi. Hati-hati. Saya, saudara, kita semua. Oleh sebab itu, peringatan bahwa depresi bisa menyerang siapapun menjadi penting. Bahkan pelayanan terhadap orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan ini menjadi penting. Dan seharusnya ada tindakan dari institusi, termasuk gereja, untuk memperhatikan, mengembangkan pelayanan ini. Memang ini pelayanan yang tidak mudah, tapi ini sesuatu yang penting untuk dilakukan. Real, untuk menolong sesama saudara kita. Paling tidak, itu menolong diri kita sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara jelas, baik Elia, baik Yeremia yang tadi kita baca. Oleh sebab itu, saya mengajak, mari kita cermati, lalu kita mau bagaimana? Apa yang kita mau buat? Apakah kita menyerah? Atau ada sesuatu yang perlu kita lakukan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya, lalu apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Saudara, saya mengajak kita untuk membaca satu bagian ayat. Ini yang harus kita lakukan, yaitu di Filipi 4 ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Dikatakan demikian. Janganlah
hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya ulang baca Filipi 4 ayat 6-7. Ini bagian penting kalau kita mau hati-hati, kalau kita mau cermati supaya kita bisa bangkit dari keterpurukan, dari depresi, dari masalah, dari berbagai macam yang menghantui kita, yang mencengkeram kecemasan, kekhawatiran, bahkan depresi yang kita miliki. Maka ayat yang penting dicermati, Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi ada doa, ada relasi dengan Allah, ada permohonan, ada ucapan syukur. Itu kuncinya. Lalu masih tambah ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kalau ini kita cermati, maka pertama, kalau sedang mengalami ketakutan, kecemasan, macam-macam, maka relasi dengan Tuhan tidak boleh putus. Doa. Siapapun kita, kalau kita tidak memiliki relasi dengan Tuhan, bisa frustrasi, bisa lalu bikin nekat, bunuh diri, dan seterusnya. Maka relasi dengan Tuhan, yaitu doa dan nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Kemudian damai sejahtera di dalam Yesus yang melampaui segala akal dirasakan dalam hati dan pikiran kita. Saudara, jadi ada harapan. Harapannya tidak kepada yang lain-lain. Harapannya adalah kepada Tuhan Yesus dan relasi. Tapi memang kita perlu, yaitu menghubungi profesional, orang yang dilatih untuk mendampingi kita. Tapi jangan lupakan Tuhan. Jadi yang pertama-tama secara hakiki Tuhan. Lalu yang kedua, kita bisa ke teman atau saudara atau ke profesional. Karena kalau ini masalah depresi berat, kita harus datang ke profesional, yaitu orang yang bisa menolong kita, orang yang bisa memberi perhatian kepada kita, nasihat kepada kita, sehingga yang disebut dengan konseling pastoral, konseling sosial spiritual, dan itu akan membawa kita untuk dekat. Baik, saudara, hari ini saya mengajak, mari kita belajar menjaga diri, relasi dengan Tuhan, doa, ucapan syukur, dan di dalam Yesus. Itu poin penting. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai hambanya saya mengajak, mari hadapi kehidupan. Jangan takut, jangan cemas. Jangan biarkan dirimu dikuasai depresi, karena kita punya Tuhan. Nyatakan macam-macam pergumulanmu kepada Dia dalam doa. Dan biarkan damai sejahtera Kristus memelihara, menyertai, mengatur dalam pikiran dan hati kita. Dan kita berserah di dalam penyertaannya. Tentu, tadi saya bilang ada juga
dukungan komunitas, bahkan kalau perlu profesional yang bisa menolong kita. Kita akan bahas lebih lanjut besok tentang hal ini, dan saya percaya hari ini kita mendapat sesuatu yang baru, yaitu kita sadar depresi bisa menyerang siapapun. Kita harus waspada dan kita harus membuat tameng, yaitu relasi dengan Tuhan dan damai Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami dimampukan untuk mengenali gejala depresi yang bisa menyerang siapapun. Berkatilah juga hamba-Mu, kami semua, bahkan yang mengikuti program ini, supaya kami belajar untuk datang kepada Yesus. Relasi dengan Tuhan itu yang utama, dan damai sejahtera Kristus yang diimani itu nyata. Kami juga memohon berkat-Mu supaya kami punya komunitas yang menopang. Bahkan jika memang perlu dengan kenyataan yang berat, kami datang ke profesional yang bisa menolong kami di bidang konseling pastoral atau konseling psikospiritual. Tuhan, tolonglah kami memohon berkat penyertaan-Mu di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.